Sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengusaha Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Atalallahu umraha bi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Persaudaraan Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Sahibu Majlis Dakwah Hamzan Wadi II, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semua pengurus organisasi Nahdlatul Watan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting dimanapun berada, semua badan otonom Nahdlatul Watan dimanapun berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan urusan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari gangguan setan, ya, musuh, jauh dari gangguan setan dan musuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Majlis Dakwah Hamzan Wadi II yang sama-sama kita cintai, kita rindukan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Rabu, Yaumul Arbi'a, ya, baik secara virtual online maupun secara offline. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadir tiada lain, ya, untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, ya,
agar hati kita ini bisa menerima nasihat-nasihat, ya. Kalau dia sudah bersih, dia bagus, ya, bisa cepat masuk di dalamnya cahaya dan sinar, ya, sinar. Mudah-mudahan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Imam Ghazali menjelaskan, akan disebut dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin di antara 5 syada'id, 5 kesulitan atau 5 sesuatu yang berat yang dihadapi, kecuali kalau orang yang dimudahkan padanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalika yasirun ala man yassarahullah, ya. Sesungguhnya itu yasirun, mudah, ala man yassarahullah, pada orang yang telah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tulab talibat dan semua kita hari ini dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju majelis dakwah, ya, sehingga kita bisa sampai. Dimudahkan kita juga untuk bersabar duduk sampai akhir pengajian. Dimudahkan bagi kita juga untuk tenang, ya, dalam kita mengaji. Anakku sekalian, jangan ada seperti suara nyiruan, atau nyiruan, teboneng, atau teboneng, hah? Ngeraos doang. Enggak, tenang, tenang. Mana yang bisa ditulis, ditulis. Terutama anak kami yang putra, ya, tenang. Sebab adab kita mengaji itu harus menyimak dengan bagus, ya, agar apa yang disampaikan kalau dianggap itu penting, ya ditulis, didengar, diperhatikan. Sebab apa? Sudah sering diingatkan kita oleh ulama, al-ilmu nufurun. Ilmu itu nufur, ya. Nufur itu liar. Tahu liar? Kalau bahasa kita di sini sengap, sulit ditangkap. Illa ala qalbin taqiyyin, kecuali
Ya, dia tidak nupur, dia jina, ya'nas. La ya'nasu illa ala qalbin taqiyyin. Dia tidak jina kecuali pada hati-hati orang yang baik. Hati-hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin maksud beliau ya keberkatannya, manfaatnya. Sebab dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau bertambah ilmu, bertambah bagus kita, itulah orang yang dekat dengan Allah. Kalau bertambah ilmu, semakin jelek kita, itulah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Pertama, mu'minun yahsuduhu. Orang mukmin yang dengki kepadanya, itu berat dihadapi kan? Ya. Sesama mukmin, tapi yang mukmin yang satu ini tidak senang kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, munafiqun yubghiduhu. Munafik yang selalu benci kepadanya. Yang ketiga, aduun yuqatiluhu. Ada musuh yang ingin membunuhnya. Yang keempat, syaitanun yudilluhu. Nah, setan itu adalah makhluk yang kita tidak lihat. Ya. Kita saja dilihat, tapi kita tidak melihatnya di dunia. Dan disebut di dalam Al-Quran beberapa ayat bahwa dia adalah musuhmu, ya kan? Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitanun yudilluhu. Syaitan. Siapa syaitan? Pertanyaan, siapakah setan? Jangan jawab sendiri. Kalau istilah ulama, kok pertanyaan itu untuk menarik perhatian dulu, bukan dijawab. Ya, bukan dijawab. Nanti salah jawabannya. Asyaiton terambil dari kata syatona. Ya. Syatona. Satonat daruhu ay ba'udat. Jadi syatona artinya ba'uda, renggang jauh. Ya. Kenapa syaitan disebut syaitan? Kata Imam Qurtubi, limaza summiya syaitanan li bu'dihi anil haq. Karena dia jauh dari kebenaran.
Kemudian disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan siapa itu setan? Menurut secara umum kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi fahuwa syaiton. Nah, ringkasnya semua yang nakal, semua yang galak, nakal, ya, yang suka ngamuk-ngamuk, ya, baik itu manusia maupun jin maupun binatang, bahwa syaitan, itulah setan. Yang suka ngeributan, ya, yang suka mengajak orang kepada kesesatan, itulah setan. Dan yang kelima, musuh manusia, musuh orang mukmin, nafsun tughwih, ya, yaitu dirinya, jiwanya yang selalu condong kepada sesuatu yang menyebabkan kesesatannya, ya. Kalau jiwa yang selalu mengalahkan dia, maka itulah menjadi musuhnya. Ya. Oleh karena itu, bagi kita sudah dinasihati oleh guru besar kita dalam wasiat beliau, ya. Setan menggoda terus-menerus, siang dan malam tidak terputus, agar insani terputus terus dari Tuhannya yang Maha Kudus. Maka setan itu, kata Imam Ghazali, innalis syaitani nufuzan ala bni Adam yajri majrad dam. Inna lisyaitani nufuzan ala bani Adam fahuwa yajri fihi majrad dam kama fil hadis. Jadi masing-masing orang punya setan, ya. Maka kita disuruh selalu isti'azah. A'udzu billahi minas syaitan. Wa imma yanzaghannaka minas syaitan fasta'iz billah. Nah, hadir rahimakumullah. Bahkan beliau juga di dalam wasiat mengatakan setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, ya. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Itulah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, istahwaza alaihimus syaitan.
zikrullah, perintah-perintah Allah. Sebab apa? Sudah dikalahkan oleh setan. Maka mereka disebut ulaika hizbus syaitan. Ya, mereka itu adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Apa itu khasirun? Ay khasiruna fi bai'ihim li'annahum ba'ul jannah bi jahannam wa ba'ul huda bid dolalah. Jadi usaha mereka rugi sebab menukar surga dengan jahannam gara-gara tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah kita semua selalu diingatkan, ya, selalu diingatkan agar kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kita disuruh selalu berjamaah, ya. Dalam kita berjamaah kita kompak, kita utuh, ya, kompak utuh, ya, agar setan tidak ngerama, itu kan dalam wasiat, supaya setan tidak ngerama. Kalau sudah setan yang ngerama, dia tidak tahu apa-apa, siang malam dia ngerama si setan. Nah, itu guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh selalu dalam pengajian beliau mengajar orang berdoa, pengantin diajar berdoa, ya, disuruh baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, gitu kan, wa jannibis syaitan ma razaqtan, agar anaknya menjadi anak yang baik, supaya jangan kesetanan, ya, supaya jangan kesetanan. Hadir rahimakumullah, memang ya di dalam Al-Quran ada namanya Auliyaur Rahman, ada disebut Auliyaus Syaitan, ada disebut Hizbullah, ada disebut Hizbus Syaitan. Antara yang dua ini berbeda sudah arahnya, ya. Sebab ad-diddani la yajtami'an itu, ya. Ad-diddani la yajtami'an. Imma dia Hizbullah, imma Hizbus Syaitan. Kalau Hizbullah adalah Auliyaur Rahman yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk Hizbullah Auliyaur Rahman. Nah, ini para pemuda kita ini, Masya Allah, mari kita menjadi pembela agama Allah, pembela akhirat, ya, pembela akhirat, tampil ke depan, ya, membuka jalan Nahdlatul Wathon, ikut berjuang dalam barisan keredaan Tuhan pokok tujuan. Itulah, mudah-mudahan kita ini pembela akhirat. Kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya, kata Sina Ali. Kita girang mengaji, kita girang mendengar peringatan, kita girang membaca Al-Quran, baca salawat, zikir. Itulah abna'ul akhirah, banatul akhirah. Nah, kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya, kata beliau.
Jangan kau hanya sekedar menjadi anak dunia saja, yang nanti di akhirat tidak selamat. Alhamdulillah kita semua ini mudah-mudahan min abna'il akhirah. Para pemuda kita yang ganteng-ganteng ini abna'al akhirah, berjuang. Ya, himmah pemuda terus tonjolkan. Kalau bahasa Arab himmah itu cita-cita tinggi. Kalau bahasa yang diwasiat himmah itu himpunan mahasiswa. Kalau bahasa Arabnya himmatur rijal tahdumul jibal. Kan? Himmatur rijal wa himmatun nisa talinul ahjar. Ya. Cita-cita luhurnya para pemuda bisa menghancurkan gunung. Apa artinya? Ya, semua bisa diterobos. Ya, insya Allah. Tetapi kalau lemah cita-citanya, wah itu ya kurang bagus. Ya, himmah ar-rijal, himmah pemuda. Terus tonjolkan, alhamdulillah. Ya. Alat-alat kelengkapan organisasi, masya Allah, sangat luar biasa sekarang. Cukup ramai, pelantikan cukup ramai, masya Allah. Kemarin hari Ahad pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Watan, sana jauh, ya, Provinsi Papua, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Gorontalo. Allah, itu jauh-jauh semua itu sudah dijelajah oleh Omuna, yang kecuali Papua dengan Sumatera belum. Tapi sekarang Maulana Syekh Hamzah di dua sudah bisa masuk, ya, melalui alam beliau, ya, alam udara, alam. Mudah-mudahan di semua tempat itu Nahdlatul Watan, hizib Nahdlatul Watan dibaca. Kalau sudah masuk hizib Nahdlatul Watan, insya Allah, ya, akan aman dari segala gangguan, terutama gangguan setan yang durjana, ya, setan yang durjana. Mari kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh dari gangguan setan. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, hari ini cukup cerah, ya, cukup cerah, walaupun panas. Yang kena sinar panasnya sudah lemah, ya, panasnya sudah lemah. Insya Allah akan diganti dengan dinginnya AC-nya sorga nanti, ya, masya Allah. Sebab segala kesulitan atau hal-hal yang kurang baik, kalau itu adanya dengan sebab kita beribadat, balasannya sangat luar biasa, ya, balasannya nanti sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita bisa sampaikan. Terima kasih.
wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtiram Rabbana ya dzal jalali wal minan usyuran li wa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashai. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan liwa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah, Ummuna Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, hafizahullahu ta'ala wa ra'aha wa matta'anallahu ta'ala bituli hayatiha.
Yang kita hormati dan kita muliakan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang merupakan sahibul majlis daripada Majlis Dakwah Hamzan Wadi II yang kita cintai ini, yakni Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani hafizahullahu taala wa ra'ahu wa matta'anallahu taala bi tuli hayatihi, yang kita hormati dan kita muliakan bersama para al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, anggota Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, para masyayikh mahat, para tuan guru, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pengurus organisasi yang sempat hadir, pengurus badan otonom organisasi yang sempat hadir, terutama rekan-rekan dari pemuda Nahdlatul Watan yang hari ini insyaallah akan ikut dibaiat dalam rangka melaksanakan tugas mereka sebagai pengurus pemuda Nahdlatul Watan, para santri dan santriwati Ponpes Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan bi Anjani, hadirin hadirat, jemaah majlis ilmu, jemaah majlis dakwah Hamzan Wadi II yang dirahmati Allah. Berhubung waktu yang sudah sangat mepet, izin daripada sahibul majlis, kita akan melanjutkan acara kita setelah tadi kita mendengarkan muqaddimah pengajian. Dawak kita makin lanjutkan kepada acara berikutnya, yakni pembaiatan dan pengijazahan doa-doa hikmah Nahdlatul Watan. Dan untuk pembaiatan mohon rekan-rekan dari pemuda Nahdlatul Watan yang akan dibaiat untuk ikut berbaiat sekaligus bersama jemaah yang akan menerima ijazah. Demikian pula ada pengurus dari Yayasan Nurul Wahyi Nahdlatul Watan, mujur silahkan ikut untuk dibaiat. Adapun pelantikan kami konfirmasi kepada sahibul majlis, beliau mengatakan tidak ada pelantikan untuk hari ini, tapi pembaiatan semua kita yang berkepentingan terhadap baiat, baik itu pemuda, jemaah maupun pengurus-pengurus yayasan yang berada di naungan organisasi Nahdlatul Watan, dawak, kita semua akan dibaiat secara bersama-sama oleh sahibul majlis dakwah daripada Majlis Dakwah Hamzan Wadi II yang kita cintai ini. Untuk memandu acara kami dawagang kepada akhi fillah Tuan Guru Haji Muhyiddin Ziyad. Dawagang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita dibaiat dan diijazahkan, marilah kita sama-sama membukanya dengan pembacaan salatun nahdlatain. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الحزب والطريقة مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن العالم العلامة العارف بالله البحر الفهامة العليم الرباني كتب الأقطاب المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد المشهور الأنفانان ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لخليفة صاحب الطريقة العارف بالله مولانا الشيخ طن guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani Ummuna al-Mujahidah an-Nasikah al-Barra Hajjah Siti Raihanan Zainuddin Abdul Majid. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهضين ونهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ولموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين
وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Selanjutnya kita masuk ke pembaiatan. Semua yang akan dibaiat termasuk yang akan dilantik dari pemuda Nahdlatul Wathon Lombok Tengah, dan semua yang akan menerima ilmu hikmah kaifiyat hikmat Salatun Nahdlatain sebanyak 241 orang, ilmu dasar 133 orang, Wiridun Nur 45 orang, dan Thariqah Hizib Nahdlatul Wathon 14 orang. Secara serentak kita akan dibaiat. Oh nggih, juga pondok pesantren, semua pengurus pondok pesantren Nurul Wahyi Nahdlatul Wathon Prai Timur ya, ikut juga akan dibaiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelunggu sami yang akan disumpah baiat, ikuti apa yang tiang ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqrar sumpah dan baiat. Iqrar sumpah dan baiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi. Wallahi. Wa billahi. Wa billahi. Wa tallahi. Wa tallahi. Satu. Saya bersumpah akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta memegang erat pokok NW iman dan takwa. Dua. Saya bersumpah akan tetap berbakti kepada guru besar saya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan pengurus besar Nahdlatul Wathon hasil muktamar ke-14 di Mataram serta kedua ibu bapak dan guru. Tiga. Saya bersumpah akan tetap berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melalui Nahdlatul Wathon di mana saja berada. Empat. Saya bersumpah akan tetap mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon melalui pendidikan sosial dan dakwahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Saya bersumpah akan memesankan anak cucu dan keluarga saya untuk terus mewarisi Nahdlatul Wathon di mana saja mereka berada. Demikian ikrar
Demikian ikrar, sumpah dan baiat saya. sumpah dan baiat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bay'anakum ala sam'i wal ta'ah. Ala sam'i wat ta'ah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Ayyadakumullahu la tanfizi bayatikum ala ahsani ma yuram. Bay'anakum ala sam'i wat ta'ah. ala sam'i wat ta'ah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Ayyadakumullahu la tanfizi bayatikum ala ahsani ma yuram. Amin. Bay'anakum ala sam'i wat ta'ah. ala sam'i wat ta'ah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Wa ala ma fi hadhihi sahifah. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Sahifatil bai'ati wal ikrar. Ayyadakumullahu la tanfizi bayatikum ala ahsani ma yuram. Wallahu khairus syahidin. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengijazahan semua yang akan diijazahkan untuk duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir dalam keadaan berwudu. Dan sebelum kita dijazahkan, kita sama-sama untuk tunas ijazah, nanti saya yang pandu. Setelah Ummuna mengijazahkan, kita serentak, jangan tunggu saya. Serentak kita mengucapkan saya terima ijazah. Yang pertama, ilmu dasar sebanyak 133 orang. Marilah kita sama-sama tunas ijazah. Tiang tunas ijazah ilmu dasar, diangkat suaranya, besarkan suaranya. Mana yang dijazahkan? Besarkan suaranya. Tiang tunas ijazah ilmu dasar. Tiang tunas ijazah ilmu dasar. 133. Saya ijazahkan ilmu dasar. Tiang terima ijazah. Selanjutnya Thariqah Hizib Nahdlatul Watan sebanyak 14 orang. Lagi sekali dibesarkan suaranya karena sedikit ini 14 orang. Marilah kita sama-sama tunas ijazah. Tiang tunas ijazah Thariqah Hizib Nahdlatul Watan. Tiang tunas ijazah Thariqah Hizib Nahdlatul Watan. Tiang tunas ijazah Thariqah Hizib Nahdlatul Watan. Saya ijazahkan Thariqah Hizib Nahdlatul Watan. Tiang terima ijazah. Selanjutnya Kaifiyat Hikmah Salatun Nahdlatain sebanyak 241 orang. Tiang tunas ijazah Kaifiyat Hikmah Salatun Nahdlatain. Tiang tunas ijazah Kaifiyat Hikmah Salatun Nahdlatain. Tiang tunas ijazah Kaifiyat Hikmah Salatun Nahdlatain. Ijazahkan Kaifiyat Hikmah Salatain. Tiang terima ijazah. Selanjutnya Wiridun Nur sebanyak 45 orang. Tiang tunas ijazah Wiridun Nur. Tiang tunas ijazah Wiridun Nur. Tiang tunas ijazah Wiridun Nur. Ijazahkan Wiridun Nur. Tiang terima ijazah. Yang serahkan semua pemantapan yang sudah dijazahkan sebagaimana mestinya. Terima ijazah. Alhamdulillah kita sudah mengikuti rangkaian acara demi acara. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Senin Tetman ngiring pirengang pembawas daripada sahibul majlis dakwah Hamzah Wadi II yang kita sama-sama muliakan.
maturwikan jok selaput santri-santri, terutama santri-santri satokon lek juluh, terutama yang putri-putri yang cantik jelita ini, mohon kalau tidak ada yang perlu ditertawakan atau tidak perlu disenyumkan atau perlu ditolehkan, nendek terandang kiri kanan lalu liah luk ruan dah. Karena pelungguh-pelungguh ini berada di hadapan ummuna dan hadapan sahibul majlis Maulana Syekh. Jadi lebih baik pandangannya agak ditundukkan saja. Ya, kalau memang ada yang perlu ditertawakan, kita tertawakan bersama, wajar. Lagu nendek sakelele ndenara engkelele angkelele nduang jogang teparan sedengan lawan. Terutama yang berada di depan ummuna ini, mohon kita sama-sama untuk mendengarkan pembawas daripada beliau dengan cara seksama, dengan cara penuh khidmat. Mudah-mudahan mengharap keberkahan dari Allah, mudah-mudahan mengalir melalui beliau, melalui keturunan daripada guru kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Masyhur. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan pembawas daripada Syekhuna atau Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani, matur puwikan bahwa mangkin niki itelek Lombok terutama secara khusus, kemudian di Indonesia secara umum kita sedang berduka bahwa Gunung Semeru meletus, dan itu semua sudah diramalkan, sudah disebutkan oleh Maulana Syekh di dalam wasiatnya, kita semua tahu. Silahkan cek di Google, semuanya banyak sekali, silahkan cek di WA, kita mengetahui bagaimana Maulana Syekh menyatakan kalau Ambar sudah meninggalkan Semeru dan selanjutnya. Dan terbukti hari ini Gunung Semeru itu meletus ya. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Lumajang sana, mudah-mudahan diberikan ketabahan, mudah-mudahan diberikan pahala atas musibah yang telah menimpa kepada mereka, dan mudah-mudahan setiap kerugiannya, setiap kesabaran mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih besar. Kemudian saudara-saudara kita yang berada di Lombok Barat yang disapu dengan napiaran dia, sapu dengan banjir, Masya Allah, kita dapat musibah lagi. Saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan ketenangan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan ganjaran atas kesabaran mereka menghadapi musibah. Arak cerita endah arak dengan tolek daerah Lombok Barat niki di dekat Gunung Sari niki dia. Baru njari balin satu pinaang si pemerintah balai gempa senuh dia. Baru enggak tahu membakat malik si banjir dia. Demikian Anda semua, kita semua ini hidup dalam penuh kenikmatan, maka mari kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang lanjut, sebelum dilanjutkan oleh irsyadat dan taujihat, matur cerita marak biasa dia. Kebiasaan kita selalu bercerita di majlis dakwah sebelum mendengarkan irsyadat wa taujihat. Yang ingin bercerita menceritakan sebuah kisah yang konon dinukil oleh salah seorang ulama, namanya, yang saya tahu namanya Arsalan atau Raslan. Kalau tidak salah kitabnya bernama Risalatul Tauhid atau Risalatul Wali Arsalan kalau tidak salah. Di sana diceritakan cerita sopo wali nine laik, wali perempuan zaman laik yang semua kita tahu kemasyhurannya, yakni Rabi'atul Adawiyah, dengan berbagai versi lah tentang siapa diri beliau dia. Salah satu versi menyatakan sopo waktu laik Rabi'atul Adawiyah litun tepidang si sopo dengan mama ia balik lalu, ia cinta lalu dengan mama nu ojok Rabi'atul Adawiyah, kita kasihlah namanya dengan mamenu Amok ya. Datanglah Amok ojok Rabi'atul Adawiyah, apa unin? Rabi'ah ari seingas melet kemerarikan je kamu hari. Dia nyatakan cintanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Kemudian apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kembe ampe mele jok aku Amok unin tekene dia. Apa jawaban Amok? Pertama nari senge sak salehah lalu santer si pacun. Kedua, ingas sendah, ingas luah, ingas dalam. Apa kemudian kata Rabi'atul Adawiyah? Ndot juluk sende eman mele ojok aku yak bercerita ni Rabi'atul Adawiyah. Arak sak salehan si aku, arak sak ingasan si aku ni Rabi'ah. Salehan si aku arak sopok dengan nina arik kemesa. Jauh lebih saleh le aku, jauh lebih le ingas le aku. Dia kira-kira mele ben salehan ben ingesan si aku. Dia tahu on le muri neunin.
Begitu dia mengatakan dia tahu cewek saingesan si aku nu dia lek muri ne, langsung dengan mamuk senu amuk senu menoleh ke belakang. Beya unin dia. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ajak ente ni milih aku ni. Baru jak milih ni jok aku lagu dia bercerita mengarak saingesan si aku nyerek ke beya unin mite unin dia. Ini cerita ini menunjukkan apa ya? Ini cerita sufi yang menunjukkan bahwa keimanan kita ini menurut para ulama berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau betul-betul mencintai Allah, maka siapa yang mencintai Allah, dia tidak akan pernah mampu berpaling dari Allah. Kalaupun dia mendapatkan musibah, itu kan bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang kita gagal memahaminya. Mari kita lihat surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dia sudah mengatakan saya beriman, cinta kelek kamu hari, kemudian dia tidak diuji? Lihatlah bagaimana Rabi'atul Adawiyah menguji cinta seorang laki-laki dengan mengatakan ada loh yang lebih cantik, dia menoleh kepada yang lain, maka orang itu adalah pendusta. Kalau kita semua mengatakan iman kepada Allah, cinta kepada Allah, mesti Allah menguji kita dengan apa? Musibah yang datang bertubi-tubi. Sesungguhnya musibah itu adalah bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya dia tegur kita. Kalau tidak cinta, mana mungkin dia akan menegur kita. Namun terkadang kita sebagai manusia gagal memahami bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah hari ini, mudah-mudahan mampu merangkul, mudah-mudahan mampu menyambut bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sesungguhnya milik Allah. Jangankan harta benda, kita saja milik Allah. Dan semua kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperdalam itu semua dawak kita ngiring pirengang pembawas irsyadat wa taujihat dari guru kita semua, dari sahibul majlis dakwah Hamzah Wadi II yang kita cintai, yakni Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zaiduddin Athani. Kepada beliau dawagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokokin we. Pokoknya pokokin we. Pokoknya pokokin we. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ummuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita berjuang di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Watan, rekan-rekan pimpinan organisasi dari tingkat wilayah sampai dengan ranting, pimpinan badan otonom, para tokoh, para sepuh, rekan-rekan masyayikh ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini tiang pelungguh diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri majelis dakwah Hamzah Wadi II, miring
pekayunan pendiri Nahdlatul Wathon dan ngiring umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai putri pendiri Nahdlatul Wathon, penerima kuasa serta pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Alhamdulillah, kita semua harus banyak-banyak bersyukur karena umuna selalu ada di tengah-tengah kita, bersama kita untuk memberikan kebarokahan kepada kita semua yang hadir di majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini juga ada pembaiatan dari yayasan, pembaiatan dari pemuda Nahdlatul Wathon yang alhamdulillah pemuda wilayah Nahdlatul Wathon sudah dilantik tadi oleh Tiang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Ya, biar pemuda segera aktif untuk menjalankan tugasnya membantu semua program dari organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, mungkin kita lanjut ke hadis arba'in, hadis yang ke-7, okay? Ya. Siapa yang mau baca sekarang? Saya tidak akan sebut siapa-siapa yang mau baca, yang tidak mau jangan baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu as-sabi'u an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah rawahul imamu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis yang ke-7 an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali hubbu fillah wa bughdu fillah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Hadis ini amal-amal ya, tentang amal di sini. Cinta kita karena Allah dan benci kita pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini di hadis yang ke-7 ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad yang terjemahan biografinya sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sahabat yang sangat masyhur ya, kecintaannya kepada Islam dan perjuangannya membantu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Islam di Mekah Al-Mukarramah dan meninggal di mana? Di mana meninggal? Robazah, tepatnya meninggal 200 km dari Madinah. Abu Dzar sahabat yang bergelimang harta, tetapi dia rela miskin dari membantu orang-orang yang lemah, kaum duhafa. Prinsip beliau, orang yang takut kehabisan harta bendanya, takut kurang rezekinya, itulah orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip beliau yang luar biasa. Beliau masuk Islam dan beliau mewakafkan seluruh hartanya untuk perjuangan agama Islam. Ada di sebuah hadis juga dijelaskan dari Umar bin Khattab
Beliau berkata, telah saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan kalian menjadikan diri kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada burung pada pagi hari, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Tapi sekarang ini agak jarang ada, cuma jarang orang seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya, sahabat-sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat bahwa tatkala beliau Islam di Mekah Al-Mukarramah, beliau langsung mendeklarasikan dirinya. Sepulangnya beliau mengajak semua keluarga masuk Islam. Bahkan beliau mengislamkan semua Bani Ghifar dan semua Bani Aslam. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan doa, Ghifar ghafarallahu, Bani Ghifar semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Wa Aslam salamahullah, dan Bani Aslam semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya. Ya, itu sangat luar biasa. Semoga ada ya seperti beliau ini di kalangan nahdiyin dan nahdiyat ya. Amin, Allahumma amin. Pada hadis yang ketujuh inilah sebagai dalil boleh kita benci kepada seseorang ya yang beriman tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama Allah dan Rasulullah SAW. Ini sebagai dalil. Dapat kita lihat di beberapa kitab penjelasannya juga ya. Dalilnya juga sabda Rasulullah SAW dari Umamah, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadallah wa abghadalillah wa a'ta lillah ya. Siapa saja yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, atau mencegah karena Allah, jadi segala sesuatunya semuanya pokoknya yang karena Allah ya, sesungguhnya dia telah berusaha untuk menyempurnakan imannya. Jadi itu salah satu kita sebagai orang yang beriman. Dan banyak lagi yang lain penjelasan. Kalau kita menjelaskan hadis ini sangat banyak. Saya coba menemukan di beberapa penjelasan di hadis-hadis lagi banyak dari para ulama kita, dari Syekh Ayyub Abukar juga sangat banyak penjelasan dari beliau ya. Cuma kita perlu kita panjang. Saya yakin ya santri-santri sudah paham semua, sudah paham, cuma tinggal bisa tidak melaksanakannya saja ya. Tinggal bisa tidak melakukannya ya. Yakin kita kalau kita benar-benar ikhlas kita bisa melakukan. Tapi sekali lagi ikhlas itu tidak akan bisa tanpa kita memperbaiki hati kita. Selalu saya sampaikan di majelis, tidak bisa seseorang itu dikatakan ikhlas kalau tidak mulai dari hatinya. Kalau tidak mulai dari hatinya. Jadi hatinya yang harus ditata, hatinya yang harus dijaga, hatinya yang harus dibersihkan. Ya, silakan hadis ke-8. Coba dari yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsaminu an Abi Qursafah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba qauman hasyarahu Allah fi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang cinta kepada satu kaum ya, kepada satu kaum atau golongan, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan mereka. Itu makanya kita semua warga Nahdlatul Wathon, kita harus cinta kepada pendiri Nahdlatul Wathon, kita harus cinta kepada Nahdlatul Wathon,
Bagaimana cara cita-cinta kepada Nahdlatul Wathon? Kita laksanakan perintah, kita laksanakan wasiat dari pendiri Nahdlatul Wathon. Ya, kita laksanakan apapun itu dari pendiri Nahdlatul Wathon, kita jalankan. Ya, khususnya tentang trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah. Begitu juga dengan sami'na wa ata'na. Itu harus kita mulaikan dari diri sendiri. Ya, jadi jangan terlalu sibuk menilai orang lain, sibuklah memperbaiki diri sendiri dalam menjalani perjuangan di Nahdlatul Wathon, dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Karena dunia ini sudah tua, seperti katanya Tuan Guru Kasepul tadi, banyak kejadian gunung meletus, ya, banjir dan lain sebagainya. Lahar dingin aja sudah luar biasa, bagaimana lahar panas, ya. Dingin aja sudah begitu, bagaimana tentang lahar panas. Ya, sangat banyak kita lihat penjelasan juga di banyak hadis dan lain sebagainya, di Al-Qur'an juga tentang hadis yang ini. Jadi mari kita semua menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga persatuan kita, menjaga kekompakan kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Intinya kalau kita mau berjuang tidak terlalu banyak retorika, tidak terlalu banyak komen, tidak terlalu banyak protes. Berjuang itu cukup dengan jamak-jamak. Berjuang itu dengan jamak-jamak. Dari dulu saya sampaikan, kita jamak-jamak. Berjuang di Nahdlatul Wathon jamak-jamak. Santri belajar jamak-jamak. Ya. Yang diperlukan oleh santri, ya, santri-santriwati, tulab, tolibat adalah kejujuran. Adalah amanah dalam menuntut ilmu yang jujur. Apa yang ditahu, ya itu yang dijawab. Yang tidak ditahu, jangan dijawab. Itu pernah saya sampaikan di majelis ini. Ya, untuk semua. Tapi saya khususkan untuk santri Syekh Zainuddin. Ya, alhamdulillah ada 2 hari matahari agak terik. Ya. Kalau lagi hujan, banjir, tidak ada tempatnya duduk. Sekarang ada tempatnya duduk, kepanasan dia. Ya itulah hidup. Sudah ada dia hujan, sudah ada panas. Ya, begitu juga di dalam berjuang, begitu juga di dalam melaksanakan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan di dalam setiap hadis. Setiap pelajaran yang kita baca, penjelasan tentang hadis yang baru itu sangat banyak dan sangat sering disampaikan oleh masyaikh-masyaikh di pengajian-pengajian, oleh para tuan guru, sering saya dengar, itu banyak sangkut pautnya dengan ini. Tapi apakah kita semua, khususnya tulab tolibat, santri-santriwati, menyimak pada saat itu? Kalau disimak, di sini masuk semua. Semua hadis yang sering saya sampaikan, mas saya sampaikan, tuan guru sampaikan, ustadznya di madrasah sampaikan, banyak sangkut pautnya dengan hadis yang ke-8 ini, sangat banyak. Ya, jadi kita di Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 ini kita ngiring pengayunan ini Maulana Syekh, seperti bagaimana beliau memulai, bagaimana beliau mendirikan majelis dakwah ini, yang alhamdulillah yang melanjutkan dari pekayunan beliau, majelis dakwah ini yang berjalan sampai hari ini itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana pelungguh sami yang hadir di majelis itu dengan ikhlas. Sekali lagi dengan ikhlas. Ikhlas. Tidak bisa saya hadir panas-panas, hujan-hujan karena saya ikhlas, tidak bisa. Yang harus dilihat hatinya, apakah hatinya itu benar ikhlas. Maka selalu yang sampaikan dari hati. Ya, dari 2016 saya bicara tentang bagaimana memperbaiki hati sampai 2021. Setahun lagi sudah 2022 ini, tinggal setahun. Ya kan, tinggal setahun, 21 ke 22 tinggal setahun.
Ya bagaimana? Ya, di sini juga tentang hadis ini juga banyak. Ada dari Imam Syafi'i, ada dari syair, banyak saya temukan syair-syair dan lain sebagainya banyak. Ya, kita tidak perpanjang, lanjutkan ke hadis yang ke-9. Silakan siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi' Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa asja'an nasi. Rahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang ke-9 An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu belajar ataukah tidak? Ya, sudah jelas. Sudah artinya juga yakin semua sudah paham. Jadi kalau dijelasin juga sama dengan mengulang, ya. Paham kan? Paham enggak? Kalau ada yang enggak paham berdiri. Yang enggak paham kita suruh menjelaskan. Kalau yang paham tidak perlu, yang enggak paham. Ada yang enggak paham? Ya. Alhamdulillah semua paham ya tentang hadis yang ke-9. Ya. Hadis ke-10 besok minggu depan kita baca karena agak panjang kita akan menjelaskan untuk masalah hadis yang ke-9. Jadi tadi dari hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, hadis yang ke-9, ada 3 hadis ya. Ada berapa? 3. Jadi, udah hafal semua? Siapa yang udah hafal? Kalau yang udah hafal hadisnya saya kasih hadiah. Kalau yang hafal enggak saya kasih. Ada yang berani angkat tangan enggak hafal? Ya? Ada yang enggak hafal? Nah, kalau tergiur sama hadiah pasti diangkat tangan. Tapi di satu sisi pasti dia malu. Juga sudah jelas man ahabba qauman hasarahullahu fi zumra. Sudah paham ya? Intinya dari hadis-hadis yang baru kita ambil poin bagaimana kita di dunia ini yang sementara ini, semua yang kita punya ini adalah sementara. Apapun yang kita punya di dunia ini adalah sementara. Kita kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kita hanya bawa amal kita. Ya enggak? Kita bawa apa yang kita bawa? Amal kita. Makanya mumpung menjadi santri, perbanyak amalnya dengan belajar. Perbanyak amalnya dengan belajar. Ya, belajar jujur, amanah. Kalau kita menjadi santri tapi kita tidak amanah, tapi kita tidak jujur, sangat rugi. Ya. Yang penting itu adalah kejujuran. Kita harus jujur. Jujur. Jadi santri harus jujur. Kita mau bisa harus jujur. Ya. Mungkin orang tuanya, ustadznya, ustazahnya, tuan gurunya, masahnya tidak tahu mana yang bisa, mana yang tidak. Cuma kita yang harus jujur. Contoh saja di ma'had, jangan di ma'had, di tempat lain mungkin juga sering, mungkin Abah Zaini dan yang lain, mas saya juga sering. Saya dulu pegang akidah, terus saya pegang taklim di ma'had. Pernah saya kasih soal ujian, saya periksa lembar ujian. Alhamdulillah banyak saya temukan yang jujur. Saya lebih suka kepada yang tidak bisa daripada yang sok-sok bisa.
Karena kejujurannya itu yang dia tulis selawat Nahdlatain jawabannya. Jujur kan? Jujur, dia tidak tahu. Dia jawab pakai selawat Nahdlatain. Berarti dia jujur. Dia menulis selawat, pahala dia dapat. Daripada dia menjawab tapi melihat punya teman dan lain sebagainya, kan tidak jujur. Apalagi sampai buka kitab misalnya. Ya kan? Jujur tidak? Jujur. Mendingan menjawab apa adanya. Pahala jujur dia dapat. Pahala menulis selawat dia dapat. Apalagi dia baca. Apalagi dengan ikhlas seperti tadi kan. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sudah. Masuklah kita di hadis yang baru. Masuk kita. Ya enggak? Iya. Itu yang terpenting bagi saya. Kalau di organisasi Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Nini Dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tanggal berapa? 1 Maret tahun 1953. Alhamdulillah semuanya hafal. Berapa organisasi yang ini didirikan? 1. Berapa madrasah yang beliau dirikan pertama kali dulu? 2. Madrasah apa? Iya. Sebelum itu apa yang beliau dirikan? Apa namanya? 100 nilainya semuanya nih. Ya. Tapi mungkin ada yang tidak berjawab, ikut-ikutan sama temannya. Ada kan? Ada enggak? Jujur aja daripada berdosa. Alhamdulillah. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nenek Maulana Syekh selalu mengajarkan kita kebaikan. Selalu mengajarkan kita kekompakan. Keyakinan, kita harus yakin. Kita harus ikhlas. Kita harus istiqomah dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Baik itu kita menjadi santri, baik itu kita menjadi pengurus, baik itu kita menjadi ustadz, baik itu kita menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kejujuran kita, kebaikan kita selalu diajarkan oleh Nenek Maulana Syekh. Ujian kita berjuang itu banyak. Ujian kita berjuang itu banyak. Dari hal kecil sampai hal besar. Banyak sekali ujian kita berjuang. Cuma bagaimana kita yakini keyakinan kita. Makanya Nenek Maulana Syekh selalu menekankan yakin, ikhlas, istiqomah. Bagaimana keyakinan kita kepada beliau? Keyakinan kita kepada pendiri Nahdlatul Wathon. Keyakinan kita kepada Nahdlatul Wathon. Setelah kita yakin, kita ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, kita istiqomah. Hadir di majelis, istiqomah. Hadir di mahat, istiqomah. Ya, gara-gara belum sarapan, enggak jadi dia ngaji pagi. Nanti dia ngaji setelah pengajian pagi, datang jam 10. Pokoknya masuk kelas. Karena kalau di masjid enggak dilihat sama Mas Syekh katanya. Tapi masuk kelas mungkin dilihat katanya. Tapi ingat, ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat pertama. Kedua, mahat itu didirikan oleh Nenek Dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau melihat kita. Beliau melihat kita. Beliau menilai kita. Ya, kalau memang ada kesibukan, kalau memang ada yang dilakukan itu untuk organisasi dan lain sebagainya, itu wajar. Atau misalnya contoh Abah Zaini atau Abah Hanas akan pergi pengajian, mengajak tulab, temenin beliau 1-2, ya itu lain cerita. Diajak oleh masahnya untuk pergi, itu lain cerita, ya lain. Jadi begitu saya sudah ngomong begini, besok diajak sama masahnya, tidak ada yang mau pergi. Diajak ngelayat, tidak ada yang mau pergi. Jangan ya. Nah, itulah gambaran. Dan harus ingat, mahat ini adalah kesayangan Nenek Maulana Syekh. Itu makanya kita harus jaga muruahnya. Kita harus bersama-sama membesarkan dan melestarikan ma'had dan mengajarkan para dan mengikuti dan menyimak semua ajaran para masyayikh ma'had, khususnya kalian sebagai tulab dan tulibat ya yang sudah daftar, yang sudah resmi ya.
Ini yang daftar 2000 berapa tahun ini? Ya? 2230 tulab dan tolibat baru kita tahun ini. Tapi begitu daftar ujian, dari seluruhnya itu yang daftar hanya 4000, kemana yang lain? Itu baru satu angkatan. Mana tingkat 2, 3, 4? Kemana dia? Nanti pas mau tamat, lengkap dia. Luar biasa. Luar biasa. Begitu ditanya kenapa, cuma cari barokah. Cuma cari kebarokahan. Ya. Betul, mencari kebarokahan. Ini Maulana Syekh juga mengatakan begitu. Tapi tanpa adanya niat yang baik, akan berkurang saja kadarnya. Pokok daftar inggas ke zikro lah, jemaah utama karing 4 tahun, salah itu, salah itu, sudah salah niatnya, ya, niatnya salah. Sila mungkin semua kita harus taat ya, harus taat sama semua aturan. Sekarang pemerintah nyuruh kita mundur, liburnya dimundurkan ke Januari, ya santri harus sabar, itu aturan pemerintah. Yang sudah siap-siap udah berapa bulan yang lalu mimpi selesai ujian saya pulang, tahun baru bisa di rumah, ya sabar, karena pemerintah menyuruh kita libur di Januari, ya jadi sabar ya. Kita dari yayasan juga, dari semua kepala sekolah bertanya, ya tiang jawab sesuai aturan pemerintah ya. Kapan liburnya? Januari. Saya tanya lagi kepala sekolah, berapa lama dikasih libur? 12 hari. Oh, kalau yayasan 10 hari cukup, saya bilang. Ya, seperti itu. 10 hari cukup, ya. Kenapa 10 hari cukup? Sisa 2 hari untuk swab. Kembali ke pondok harus swab. Ya, semuanya harus swab. Jadi ada waktu untuk swab. Yang 2 harinya. Tetap sih 12 hari jadinya. Ya, seperti itulah ya. Itu kita taat kepada aturan pemerintah. Kita taat kepada aturan pemerintah ya. Sekali lagi, mari kita semua tetap menjaga apa yang telah diajarkan oleh Maulana Syekh, wasiat beliau dan lain sebagainya. Saya gambarkan lagi untuk ke-NW-annya. Nini Maulana Syekh di masa dulu beliau selalu mengajarkan, beliau selalu berpesan. Apa yang dipesan? Contohnya, beliau berpesan kepada beberapa masyayikh tentang umunah. Apa pemegawe Badar Rehanun, apa pemegawe musyawarahang kancerai rehanan. Itu bahasa Nini Maulana Syekh. Berapa masyayikh yang dipanggil sama beliau? Berapa? 5? Iya. Beliau memanggil lebih banyak. Nini Maulana Syekh tahu siapa yang tidak akan taat. Coba beliau tidak akan memanggil hanya beberapa orang yang tidak taat. Beliau melebihkan. Pertama, agar ada menjadi saksi. Kedua, biar yang bersangkutan tidak tahu dirinya akan melanggar. Karena yang bisa memperbaiki diri kita adalah kita sendiri. Tidak bisa kita diperbaiki oleh orang lain. Kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Harus dari diri kita sendiri. Mendengar pengajian, oh saya akan berubah. Tidak bisa. Asal berkata-kata merubah, semuanya harus dari hati. Kembali semuanya ke hati. Apapun perbuatan yang kita lakukan dari hati. Ini Maulana Syekh menekankan kepada beberapa orang. Kenapa ada yang tidak taat? Beliau sudah wikan. Itulah kewalian ini Maulana Syekh. Beliau tahu. Misalnya kepada berapa orang, dia yang masih taat, ya itulah sebagai saksi. Misalnya
ada 2 orang atau 3 orang, hanya itu yang dipanggil, nanti semuanya pergi, tidak ada jadi saksi, ya kan? Jadi di saat dipanggil lebih oleh Maulana Syekh, itulah dia. Jadi hati-hati, semua yang sudah dipesan oleh Maulana Syekh harus hati-hati. Bagaimana menata perjalanan dalam berjuang di Nahdlatul Wathon, bagaimana cara menyikapi apa yang dipesan. Hanya disuruh matur kumuna, hanya disuruh musyawarah, tapi dilanggar juga, padahal halnya simpel. Kenapa bisa begitu? Karena begitu Nenek Maulana Syekh berbahasa, dijawab enggih. Enggihnya tidak dari hati. Makanya selalu yang sampaikan, apa-apa kita kerjakan harus dari hati kita. Tidak bisa kita berbuat hanya dari ucapan, saya ikhlas, yakin, hadir paling julun lek majelis, tetap semuanya berebutan dulu di depan semuanya. Tapi apakah dari hati? Nah, itu contoh. Itu. Kenapa saya menceritakan seperti itu contoh? Untuk sebagai pelajaran bagi kita semua, kader-kader Nahdlatul Wathon yang sami'na, kami mendengar, sami'na, kami mendengar. Ingat ya, dunia ini sementara. Hadis yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Sering kita sampaikan, almar'u ma'aman, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Nenek Maulana Syekh, ya harus dari hati kita agar kita bersama. Dan mudahan kita semua sesuai dengan pekayunan beliau, sesuai dengan doa beliau agar warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin itu. Jelas hadisnya dari Rasulullah, hadisnya juga sahih. Perawinya juga ya. Tinggal bagaimana kita menjalankan saja. Ya. Dan itu yang dapat saya sampaikan ya. Sudah sore ya. Kembali ke asrama, kegiatan asrama masih banyak sampai Januari. Sangat luar biasa, ya harus bersyukur. Berarti pemerintah meminta santri-santri ini untuk menambah dulu pahalanya baru pulang. Ya. Menambah pahalanya baru pulang. Perbaiki diri dulu. Jadi begitu pulang, sampai pulang semua jadi imam masjid rebutan. Ya, contohnya seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, dan insyaallah kita semua ngiring Nenek Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat bersama Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid ya. Sekarang 3 hadis, besok 3 hadis, insyaallah 3 hadis ya. Karena sudah semua dapat giliran ya, besok yang mau baca jangan yang depan, yang belakang-belakang kasih baca besok. Jadinya besok dari majelis saya minta siapa yang dikasih mic harus siap baca. Jadi tidak bisa tidak siap kayak tadi dilepas di situ mic-nya dioper sampai belakang, tidak bisa. Jadi siapa yang dikasih mic baca. Ya, jadi jangan takut gara-gara takut baca dulu di belakang, saya suruh paling belakang dikasih mic nanti. Nah, gitu. Ya, kita acak saja. Ya. Kalau di Mekah dulu kita ngaji, tanya masih-masihnya rebutan kita baca. Kalau kita sudah dapat giliran pegang mic kita baca. Bisa ndak bisa urusan belakang. Kenapa? Kita cari kebarokahannya. Ya, kita cari sanad hadisnya. Jadi jangan takut. Ini yang bersemangat yang di depan, yang di belakang nunduk. Siapa yang baca nunduk semuanya. Saya perhatikan. Harusnya siapa yang baca semuanya minta. Nah, itu baru luar biasa. Ya. Nah, itu sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dengan khidmat. Kita sudah mengikuti dengan seksama irsyadat wa taujihat pengajian dari guru kita
Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani hafizahullahu taala wa ra'ah. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Menutup majelis kita sore hari ini, mari kita sareng sami memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram guru kita Tuan Guru Haji Ihsan Safar. Kepada beliau dawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara yang mulia ini dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran wahfadhanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan wahfadhanha daiman minal fitan wahdiyan ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan wahfadhanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha wansuranhum fil ashaya wal bukar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء
على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما داهم يا لما داهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم ما حكما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومزن قد هما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula majlis kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada Rabu yang akan datang dalam suasana yang jauh lebih berkah insyaAllah. Kita tutup dengan sarang sami melafalkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ihtiram. Hayyu. Assalamu